Cek 1 2 3 cek. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, kita berjumpa lagi tentunya. Di sini saya akan analisakan gold ya atau XAUUSD untuk minggu depan nih guys ya. Tanggal 10 ya berarti ya. Sekarang tanggal 8, 9, 10. Tanggal 10 hari Senin guys. Oke guys, langsung saja guys kita ke pembahasannya. Di sini masih kosong ya untuk analisanya, jadi kita mappingkan bersama-sama guys. Nah, seperti biasa tentunya karena udah close mingguan ya, close weekly, kita lihat dulu nih dari structure weekly-nya ya teman-teman. Kita perhatikan di sini dia break ya, break of structure valid. Ini break of structure valid nih teman-teman. Kenapa ini break of structure valid? Karena sebelumnya dia sudah ngambil inducementnya di sini nih teman-teman. Ya, nah ini inducementnya. Nah ini inducementnya teman-teman ya. Artinya harga udah ngambil inducement, lalu ini menjadi high valid, dan high valid ini dia tembusin, ini menjadi break of structure validnya guys, kayak gitu. Nah inducement itu apa? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, perhatikan ya. Di sini kan harga tuh terlihat dari sini aja ya, dari sini nih, dari sini harga dia naik, lalu ada pullback nih ke bawah nih teman-teman ya. Nah pullbacknya ini teman-teman perhatikan nih, ini yang benar-benar pullback valid itu dan high probability ketika inducementnya itu ditembus, bukan ditembus ya, sorry, diambil kayak gitu kan. Nah ini kita lihat nih, ini candle kenaikan terakhirnya ya, ini candle kenaikan terakhirnya, lalu si low-nya ini nih teman-teman ya, turunnya ini dia berhasil ngelewatin shadow candle bullish terakhir ini guys, kayak gitu. Nah ini artinya pullbacknya tuh benar-benar pullbacknya valid kayak gitu guys. Oke. Nah itu ya guys ya, itu teman-teman bisa tahu untuk pullbacknya. Cuman kalau misalnya untuk nanti insya Allah mungkin ya, saya minggu kemarin tuh masih agak sibuk juga ya kayak gitu kan, jadi belum sempat untuk bikin video-video edukasinya terkait dari SMC guys, kayak gitu. But it's okay, mungkin buat kedepannya insya Allah nanti saya akan bikin ya untuk materi-materi dasar-dasar SMC nya guys. Oke guys, kita fokus dulu untuk video kali ini di analisa buat minggu depan hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Oke. Nah ini weekly-nya ya, harga tentunya bisa dikatakan masih bullish ya, masih bullish structure di weekly-nya sendiri teman-teman. Oke. Lalu kita ke D1 ya, ke time frame D1 nih, time frame hariannya tuh kan ya, jelas ya, jelas banget kan di sini dia benar-benar pullback, lalu naik turun, pullbacknya diambil, artinya ini menjadi inducement yang valid guys, inducementnya valid kayak gitu ya. Dan harga tembus high valid ini gitu ya, artinya kalau misalnya dari structure D1 dan weekly ini high valid saat ini, dan ini low validnya guys gitu ya, ini low validnya. Nah gini teman-teman, artinya secara structure itu dia bergeraknya itu seperti ini teman-teman ya. Dia dari sini kan naik, pullback ke bawah, terus naik lagi, terus turun ya, turunnya ini dia ngambil inducement ini, lalu harga, nah ini nih dari sini ya, dari low ini ke sini tuh satu wave ya teman-teman, kayak gitu kan. Dari sini ke sini tuh satu wave. Kalau misalkan dari structure D1 kayak gitu ya, secara structure D1 kayak gitu. Meskipun di sini dia ada naik turun kayak gitu kan ya. Nah, secara eksternal ya, secara eksternal D1-nya ini tentunya dari bawah sini, dari low di sini ke sini itu satu wave atau satu gelombang, teman-teman. Kayak gitu ya. Meskipun di sini ada terjadi pergerakan naik dan turunnya. Kayak gitu ya. Nah, ini disebutnya ya internalnya. Nah, itu ya, teman-teman, jadi bisa membedakan juga antara external structure dengan internal structure. Tentunya di sini nanti ada juga ya structure marketnya tuh, kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kalau di SMC itu kita analisisnya multiple time frame gitu guys ya. Jadi udah jelas di time frame weekly dan D1-nya ini masih menunjukkan bullish ya, teman-teman. Bullish structure market kayak gitu, jadi masih naik kayak gitu kan. Tentunya ya nggak akan selamanya juga dia harga bakalan benar-benar naik kayak gitu kan ya, ada fase di mana saatnya dia terjadi koreksi kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini udah jelas ya teman-teman, kalau misalkan di D1 dan weekly-nya secara structure masih bullish teman-teman. Ini low-nya, ini high-nya. Untuk sekarang mungkin ya masih belum terbentuk ya benar-benar dia low-nya itu, entah nanti dia bisa masih naik lagi ke atas juga tidak untuk kemungkinan kayak gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari structure weekly
Dan D1-nya ini belum bisa kita tarik nih teman-teman, Fibonacci-nya dari sini ke sini belum ya teman-teman, belum ideal kayak gitu kan, karena di sini dia belum benar-benar turun gitu ya, atau dia bikin pullback atau bikin koreksinya belum nih teman-teman. Kecuali kalau misalnya nanti kayak gini nih setupnya tuh ya, dia turun kayak gitu kan ya, terus naik terus turun lagi. Nah turunnya ini dia sudah lewat ini teman-teman, dia ngambil inducementnya lagi seperti yang ini nih kayak gitu kan ya. Nah udah, baru kita bisa tarik Fibonacci-nya dari sini ke sini teman-teman, nah ke high-nya ini. Nah ini nih yang high ini ya teman-teman, kayak gitu guys. Nah itu penarikan Fibonacci-nya teman-teman, nanti dapat optimal trade entry-nya kayak gitu. Nah di sini misalkan ya optimal trade entry-nya tuh guys, nah di sini kayak gitu guys ya. Aman kan guys? Aman. Oke, gampang ya teman-teman. Itu untuk structure D1. Jadi selama harganya dia masih naik terus, tentunya ini nanti bisa geser terus ke atas kayak gitu guys ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk structure D1-nya. Langsung ke time frame H4 ya, kita perkecil lagi nih, karena kalau saya tradingnya memang harian ya, intraday kayak gitu kan, jadi nggak trading swing trade kayak gitu kan. Jadi tentunya tapi tetap kita perlu perhatikan juga structure di time frame besarnya teman-teman kayak gitu. Nah yang jadi menariknya tentunya di time frame H4 ini nih, kemarin mungkin teman-teman ya ada yang ngikut NFV kayak gitu kan, saya kena stop loss guys kemarin tuh guys ya, luar biasa banget tentunya ya pergerakannya. Udah kena stop loss ya teman-teman, udah kena stop lossnya, ini kita hapus dulu ya, udah kena stop lossnya malah turun, asem banget ya. Gold tuh emang kayak gitu teman-teman. Dan ya sebenarnya sih, nah ini sebenarnya memang harapan saya tuh yang kayak gini nih teman-teman ya, harapan saya tuh kayak gini nih kayak gitu kan. Di sini tuh dia apa namanya tuh buy side liquidity ya kayak gitu kan. Nah yang saya takutin tuh kayak gini nih teman-teman, buy side liquidity tuh, jadi bisa ditembus, bisa dia hanya cuma nge-sweep doang kayak gitu. Ini buy side liquidity-nya berarti udah done ya, udah beres nih teman-teman kayak gitu, udah benar-benar sempurna dia keambil gitu ya teman-teman, udah benar-benar sempurna dia keambil. Nah artinya gimana nih, apakah ini bisa jadi double top? Bisa teman-teman ya, kalau kayak gini nih udah ada ancang-ancang dia buat bisa jadi double top kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini juga ada yang menarik ya teman-teman, di sini juga ada yang menarik, dia ada BPR nih teman-teman. Nah ya, dia bikin BPR kayak gitu kan ya. Ini bisa kita jadikan sebagai pijakan atau zona untuk sell terdekatnya teman-teman di sini. Jadi gold secara gambaran mungkin dia bisa ada masih naik dulu ya gitu kan ya, naik dulu lalu dia bikin turun lagi guys kayak gitu ya. Nah kita perhatikan lagi ya di struktur H4 nih. Tadi kan struktur H4-nya belum kita breakdown kayak gitu kan ya. Nah di struktur H4-nya teman-teman ya, di sini dia inducement ya, ngambil inducementnya, dia pullback kan, naik, pullbacknya diambil jadi inducement, lalu harga naik lagi, dia break of structure di sini valid guys, di break of structure valid. Nah ini nih sebenarnya ini teman-teman ya, kalau saya sih kurang oke nih, ini dia pullbacknya cuma dikit doang kayak gitu ya. Tapi bisa berlaku nggak? Bisa ya, karena mungkin kalau misalnya di time frame kecil ini pullbacknya sempurna juga kayak gitu ya teman-teman. Cuma kalau misalnya dari segi H4 memang ini kurang sempurna ya teman-teman kayak gitu. Tuh di H1 juga ya kurang oke nih ini tuh guys, dia hanya bikin base kayak gitu ya, bikin base. Tapi ada pullback nggak? Ya ada pullback juga ya teman-teman, sebenarnya ada pullback juga dari sini ke sini gitu kan ya. Oh dia ngelewat ini juga ya, dia lewat low ini kan, dia udah lewat kan, coba kita cek ya, betul ya dia lewat, berarti cukup lumayan oke juga nih, cukup lumayan oke di sini dia lewat ini tuh guys, lewat, berarti pullbacknya juga cukup lumayan oke ya, pullbacknya juga cukup lumayan oke. Artinya ini bisa jadi pijakan atau acuan untuk inducementnya gitu kan ya, pullback naik gitu ya, harganya naik lalu harga turun lagi, turun. Nah artinya ini berarti udah ngambil inducementnya ya, ini inducement di sini guys, inducement valid, inducement, lalu harga dinaikin lagi, harga tembus. Wah ini guys, harga tembus lagi di sini, dia break of structure lagi guys di sini. Nah gitu guys ya. Nah sekarang ini yang jadi pertanyaan teman-teman mungkin ya, ini apakah dia break of structure atau enggak? Tuh kan dia tembus kan ya, ini break of structure atau enggak teman-teman? Enggak ya teman-teman, karena dari sini ya, dari atas sini naik kayak gitu kan ya, lalu turun gitu kan ya. Nah ini satu wave teman-teman, satu gelombang kayak gitu kan ya, meskipun dia ada naik dulu gitu ya, turun naik lagi kayak gitu kan, tapi dia hanya sebatas pullback doang nih teman-teman kayak gitu. Kecuali kalau misalkan dia pergerakannya kayak gini tuh, dia naik dari sini terus turun terus naik
terus turun gitu ya, lalu naik. Nah, baru ini dia break of structure valid kayak gitu. Tapi ini dia hanya cuman satu wave ya, atau satu gelombang dari sini ke bawah sini tuh. Gitu guys. Artinya ini dia bukan break of structure valid ya. Ini bukan break of structure valid kayak gitu. Dia hanya pullback doang. Nah, ini nih bisa menjadi inducementnya, teman-teman ya. Bisa kita jadikan sebagai acuan untuk inducementnya nanti gitu guys ya, ketika harga dia turun gitu kan ya, dan ngelewatin low ini gitu ya, dia menjadi inducementnya teman-teman, valid ini jadi inducement gitu teman-teman ya. Nah ya, jadi structure marketnya untuk saat ini tuh low-nya itu benar-benar di sini teman-teman ya, low validnya ya, low valid itu benar-benar di sini gitu kan. Nah, di harga berapa? Di harga berapa ini? Di harga 2772 ya. Saya tuh marking tuh kemarin-kemarin tuh kan 2772 kan ya, 2772. Nah, ini di sini teman-teman. 2772 guys. Artinya kalau misalnya kita mau narik Fibonacci ya, kita mau narik Fibonacci dari sini guys, dari low di sini ke high-nya ini gitu kan ya. Nah, ke high-nya ini. Nah, nanti dapat Fibonacci optimal trade entry-nya guys. Di mana guys? Di sini nih. Nah, seperti biasa ya, 0618, 702 sama 78.6. Nah, di sini guys. Kayak gitu ya. Nah, tentunya ini bisa kita jadikan sebagai titik untuk buy-nya ya, buat nanti minggu depan nih guys, kayak gitu ya. Artinya gold juga ya, kalau misalkan koreksi, kalau misalnya benar-benar koreksi, ini bisa nyampe sini teman-teman, kayak gitu ya. Target koreksinya itu bisa nyampe sini nih, gitu ya. Target koreksinya itu bisa nyampe sini, gitu guys ya. Nah, ini mungkin teman-teman untuk gambaran di gold ya. Jelas nggak teman-teman? Nih saya lebih perjelas lagi mungkin ya. Di sini saya mungkin akan ngambil nyaris zona selnya dulu gitu ya. Biasnya tuh jadi biasnya bearish nih, biasnya bearish teman-teman ya. Saya awal untuk nanti mungkin hari Senin kayak gitu kan ya, biasnya bearish dulu gitu ya. Jadi ada potensi buat turun dulu gitu kan. Ngejar sampai ke 2820-an lah ya, 2820. Nah, sebelum ini ya, sebelum optimal trade entry di sini teman-teman, kita perlu perhatikan juga ya nih di sini. Di sini ada base juga ya teman-teman ya. Nah, ini ada base nih, menarik nih teman-teman ya, untuk nanti minggu depan tuh guys, banyak peluang yang cukup bagus nih. Nah, ini nih guys, dia ada base, terus di sini juga kan dia masih ada banyak FVG ya, banyak FVG di sini juga kan ada FVG nih yang masih fresh tuh kan, FVG yang masih fresh di sini guys, FVG-nya masih fresh, di sini juga sama nih, FVG-nya masih fresh. Ini juga bisa dibilang menjadi titik kuat ya, titik kuat nih teman-teman, kayak gitu. Nah, seperti ini guys, gitu guys ya. Jadi ini lumayan juga ya, nanti bisa cari momen buat sell-nya dulu nih gitu kan ya, sebelum harga ngejar ke sini kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin yang swing trade gitu ya, mau ngambil buy-nya buat long kayak gitu kan, ya di sini teman-teman ya. Di harga berapa? Antara di sini ya, kita ambil aja dulu yang FVG ya, dari FVG 2828 teman-teman ya, 2828 sampai mungkin paling bawahnya di base di sini teman-teman, 2813 kayak gitu, 2813 di sini nih menjadi acuan atau titik zona buy-nya. Cuman hati-hati ya teman-teman, hati-hati karena di sini inducement ya teman-teman, ini inducement. Oh sorry, ini berarti ada inducement baru nih teman-teman ya. Ini ada inducement baru di mana? Di sini gitu teman-teman ya. Nah, di sini guys ada inducement baru nih sekarang. Oh iya, lupa, sorry. Tuh, di sini ada inducement baru. Kenapa di sini jadi inducement? Karena harga, lihat nih teman-teman ya. Lihat. Dari sini kan dia turun gitu ya, turun. Lalu naik lagi, turun lagi gitu ya. Lalu naik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, ini udah valid nih. Valid dia pullback gitu kan. Valid dia pullback. Artinya di sini juga udah inducement ya nih, kayak gitu kan ya. Ketika harga dia ngelewatin inducement ini, valid dia inducement, lalu harga naik lagi, di sini nanti jadi break of structure lagi guys. Di sini nanti break of structure valid lagi, kayak gitu ya teman-teman. Di sini jadi nanti break of structure valid lagi. Nah, gini teman-teman ya, cukup lumayan oke sih, cukup lumayan bagus gitu ya untuk plan trading buat minggu depan nih. Jadi kalau misalnya saya ngelihatnya ada potensi dulu harga emas ini atau harga XAUUSD ini buat minggu depan nanti bisa turun dulu teman-teman ya, kayak gitu guys. Nah, kalau misalkan kita lihat hasil NFI kemarin ya, coba kita cek di Forex Factory ya, dan kita lihat news apa aja buat minggu depan. Kita buka Forex Factory. Kita buka Forex Factory-nya guys, jangan lupa minum ya guys. Hari Sabtu nggak ada news guys ya, hari Sabtu nggak ada news. Kita hari kemarin dulu lah, kita cek dulu hari kemarin nih teman-teman ya. Mungkin yang kalau misalnya tahu teman-teman ikut live trading mah pasti tahu lah ya, saya udah bahas banget kayak gitu kan. Nah,
hasil non farm payroll-nya tentunya negatif ya teman-teman, malah sampai di bawah 150k ya, di bawah 150k guys, kayak gitu. Tapi average yearly earnings-nya dia positif nih teman-teman, average yearly earnings positif, lalu unemployment rate-nya atau tingkat penganggurannya juga menurun kayak gitu guys ya, meskipun lowongan pekerjaannya dia mungkin kurang kayak gitu kan ya, tapi tingkat penganggurannya turun. Dan average yearly earnings-nya atau rata-rata upah per jamnya ya, rata-rata upah per jamnya di Amerika itu meningkat kayak gitu. Artinya ada potensi gitu kan ya, di Amerika itu consumer price index-nya dia meningkat kayak gitu kan. Gitu kan, consumer price index-nya meningkat. Artinya tingkat belanjanya ya, tingkat belanja di Amerikanya itu meningkat karena mungkin pendapatan upahnya itu dia naik gitu kan ya. Plus banyak juga orang yang bekerja gitu kan ya. Dari mana lihatnya? Dari unemployment rate-nya dia menurun kayak gitu guys ya. Jadi untuk perputaran pembelanjaannya di Amerika itu bisa meningkat dan berpotensi terjadi inflasi lagi kayak gitu kan ya. Nah, ketika berpotensi terjadi inflasi lagi, kemungkinan besarnya The Fed masih akan menahan suku bunganya atau bahkan mungkin ada proyeksi untuk menaikkan suku bunga lagi, tidak menutup kemungkinan guys. Nah, itu bisa menjadi dasar USD-nya bisa menguat, meskipun sementara mungkin ya menguatnya tuh. Nah gitu teman-teman ya. Lalu kita cek untuk mingguannya, dari sini ke sini guys. Nah, apply ya. Nah ini tanggal 10, kok tanggal 10, coba tanggal 10 emang biasanya jarang sih ya, jarang ada news high impact gitu guys. Nah tanggal 10-nya nggak ada ya, tanggal 10-nya nggak ada yang high impact. Lalu tanggal 11-nya ada nih, ada ini guys, ada Bapak Powell, dia akan pidato guys nanti tanggal 11 guys, jam 10 malam. Ini nih kayaknya nanti bisa ngelihat mungkin ya hasil NFP-nya. Kan NFP itu dia ada sangkut pautnya dengan keputusan suku bunga atau kebijakan moneter Bank Sentral Amerika gitu kan ya. Di sini pasti bahkan The Fed membahas juga nih terkait dari hasil dari data NFP-nya atau data ketenagakerjaan guys, kayak gitu ya. Nah, ini tanggal 11 ada Fed Child Power Speak gitu ya. Lalu tanggal 12-nya itu ada CPI. Nah, ini nih jadi tingkat pengukuran inflasi juga ya teman-teman untuk CPI. CPI yang years on years-nya nih kemarin dia naik ya ke 2,9 lagi dari 2,7 kalau nggak salah tuh guys. Dan diprediksikan mungkin untuk saat ini netral ya, tidak ada perubahan guys kayak gitu. Cuma nanti ini pasti bakalan berubah ya teman-teman, pasti nanti bakalan berubah kayak gitu kan. Jadi kita terus aja kita pantengin ya untuk kalender forex factory-nya ini guys kayak gitu. Lalu ada lagi nih, ada 2 kali ya di minggu ini guys. Tanggal 12-nya juga nih Pak Powell dia bakalan pidato lagi nih guys gitu. Ngeri banget ya minggu depan guys. Jadi hati-hati juga ya teman-teman, pergerakannya juga bisa agresif kayak gitu ya. Cuman selama plan trading kita jelas gitu kan, SL dan TP-nya kita batasin gitu ya. Kita tempatkan gitu kan. Gas aja guys teman-teman kayak gitu guys ya. Karena memang ya semua transaksi gitu ya, itu ada resikonya juga kayak gitu guys. Jadi yang paling penting tentunya utamanya kita bisa meminimalisir resikonya tersebut gitu guys. Jadi nggak perlu harus terlalu ketakutan juga ya kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan takut terus kapan open posisinya kayak gitu kan ya teman-teman. Nah lalu tanggal 13-nya GBP ya, pound sterling GDP ini akan rilis. Cuman nggak terlalu ini ya, PPI nah paling nih yang USD-nya ya, PPI nanti tanggal 13-nya. Lalu tanggal 14-nya ada core retail sales ya untuk USD-nya. Gitu sih teman-teman untuk kalender ekonomi di minggu depan ya, tanggal 10 sampai tanggal 14 gitu guys. Nah itu paling teman-teman ya untuk gambaran buat minggu depan nih. Tentunya semoga membantu dan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Nah buat teman-teman mungkin yang mau konsultasi ya, atau yang mau tanya-tanya gitu kan ya, boleh teman-teman. Atau misalkan teman-teman yang mau belajar private langsung ya bareng saya menggunakan belajar teknik smart money concept ya teman-teman. Bentar, posternya tuh mana? Nah ini nih teman-teman ya posternya. Nah itu teman-teman ya boleh langsung hubungi saya tuh, ada nomor WhatsApp-nya ya di 0821 1384 8248. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya dan follow juga akun TikTok saya guys. Karena saya biasanya juga sering live juga di TikTok ya teman-teman kayak gitu. Gitu guys untuk gambaran analisa gold buat minggu depan mungkin ya.
gini guys, mungkin saya ini ya, apa, kesimpulan. Nah, untuk nanti buat hari Seninnya gitu ya, saya akan ada proyeksikan mungkin lebih ke ngambil posisi sell dulu ya, fokus buat nyari posisi sell dulu kayak gitu kan, dengan plan utama tentunya di BPR ini teman-teman ya. Plan utamanya di BPR ini di harga berapa ini tuh guys, di harga kurang lebih 2874 ya, 2874 sampai ini kecil sih, 2870, 2874, 2870 guys, kayak gitu. Cuma kalau misalkan nanti dia malah turun duluan ya gitu kan ya, tidak menutup kemungkinan kan dia juga bisa langsung turun duluan nih teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan dia malah nggak ngejar ke BPR gitu kan, dia malah turun duluan. Karena kalau misalnya kita lihat nih di M15 nya ya, di M15 nya tuh kan dia base ini nih, base nya pas kemarin ya, pas hari Jumat di sini dia ditembusin lagi teman-teman tuh guys ya, ditembus enggak sih, masih di zona base nya ya, masih di zona base nya ini nih teman-teman sebenarnya. Cuma tidak kemungkinan ini dia bisa langsung turun lagi guys, kayak gitu, dia bisa langsung turun lagi. But misalkan kalau misalnya dia turun ya tetap ini masih berlaku juga ya, masih berlaku juga kayak gitu guys, masih berlaku juga untuk kita bisa jadikan sebagai zona sell-nya guys, 2870, 2874. Nah gini guys ya. Nah kalau misalkan nanti nggak kebagian buat sell-nya ya kita tunggu aja zona buy-nya di sini guys, kayak gitu ya. Kita tunggu aja zona buy-nya di sini kayak gitu guys. Oke guys, jelas guys ya. Saya ini lagi mungkin seperti biasa mana ya, biar lebih jelas lagi untuk mappingannya saya labelin lagi ya. Ini nih plan sell-nya ya, plan sell-nya untuk terdekatnya zona sell mungkin ya, zona sell di harga 2870 ya, 2870 sampai 2875 lah ya. Biasalah kita buletin 5 poin guys ya, 5 poinan guys kayak gitu. Ini buy sell liquidity-nya udah kena. Oke, sip, mantap ya. Kemarin tuh saya juga pengen nyari sell-nya tuh ya, yang kemarin tuh di zona 2990, 2995 guys, di sini nih guys. Nggak kekejar ya guys ya. Tuh nggak kekejar, 290 nya tuh nggak kekejar guys, but it's okay gitu ya. Nah kalau misalkan kita ambil sales di sini gitu kan ya, pastikan sih sebenarnya ini menjadi base nya ya, dari 2890 sampai 2880 itu menjadi tahanannya guys, kayak gitu. Ini menjadi cukup lumayan tahanan kuat ya teman-teman gitu. Apakah bisa ke 2900 ya, tidak tahu kemungkinan kayak gitu kan ya. Ini plannya dia bisa dibikin naik langsung juga bisa ya, tidak menutup kemungkinan guys, kayak gitu ya, tidak menutup kemungkinan dia malah bisa dibikin naik langsung juga bisa aja kayak gitu guys ya. Misalkan ini gagal nih gitu ya, setup turunnya dulu tuh gagal gitu guys ya, setup turunnya tuh gagal guys ya, nanti kita ikutin aja gitu kan ya. Nanti bisa malah buat ngambil sell-nya juga aman di sini mungkinnya di 2900-an masih oke. Lalu bisa diambil buy-nya lagi di sini. Nah, gitu guys. Kita ikutin aja. It's okay. Cuman untuk biasnya untuk nanti Senin gitu ya. Nanti Senin turun dulu guys, kayak gitu ya. Nah, turun dulu seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, apakah ini jadi nanti dia double topnya bisa nggak, double topnya dia di respect kayak gitu kan ya, bisa juga ya dia misalkan di sini mantul dulu kan, dia tembus neckline-nya. Kalau ini kan jadi neckline-nya ya, bukan inducement. Kalau misalkan ini chart pattern gitu ya, ini jadi neckline kayak gitu guys. Nah misalkan ini dia cuman nyampe sini doang nih gitu ya, lalu dia turun lagi, tidak untuk kemungkinan guys kayak gitu, tidak untuk kemungkinan kayak gitu. Jadi ambil pendek aja dulu ya teman-teman, ambil ya lumayan lah kalau di sini makan ya, sampai 100 atau sampai 200 pip juga dapat nih gitu kan ya di sini mah gitu guys, sampai sini tuh. Dari bawah sini juga ya sampai sini cukup lumayan gitu guys, dengan ya risk ratio mungkin ya stop lossnya di atas ini gitu kan ya, masih cukup better guys kayak gitu guys ya. Oke guys, paling seperti itu aja guys. Ini zona sell. Oh ya, zona buy-nya ya, zona buy-nya nih. Zona buy-nya tuh tadi tuh di harga 28 ya, 28 sampai 2813 guys. Untuk zona buy terdekatnya ya, 28 sampai 2813 guys. Ini guys. Nah, 28 sampai 2813. Nih, kita ini lagi ya, kita labelin lagi. Zona buy 28 atau kita buletin aja ya, 28
28.30 guys, 28.30 sampai 28.20. Enggak guys, 28.28 sih, 28.28 ya, 28 sampai 28.13 guys. Jadi kan sama ya, 150 ya, 150 pip gitu berarti range-nya ya 150 pip. Cuman ya mau nggak mau guys ya, kalau misalkan kita nyari buy di sini, mending tunggu konfirmasi entry guys, seriusan mending tunggu konfirmasi entry kayak gitu. Kalau yang sell ini mungkin bisa langsung sell limit ya gitu kan, bisa langsung sell limit kayak gitu kan. Kalau di sini sell limit mungkin stop loss-nya agak atas dikit ya, agak atas dikit di atas sini gitu guys. Harus benar di atas sini guys, karena takut banget ya. Aduh, minggu kemarin tuh saya kena banget, banyak banget kena stop loss, dia langsung naik. Terus kena stop loss dia langsung naik. Kemarin tuh seriusan minggu kemarin tuh ngajak nggak pasang stop loss ya gitu kan ya. Dalam artian ya bukan saya ngajak nggak pasang stop loss juga, enggak ya teman-teman ya kayak gitu kan. Tentunya kalau misalnya strategi trading itu ada dua gitu kan ya, teman-teman bisa menggunakan benar pasangan stop loss langsung kayak gitu kan ya, atau bisa cut loss manual juga kayak gitu guys ya. Ya cuman itu mah ini aja guys ya. Curhatan minggu kemarin guys, seriusan guys, minggu kemarin emang luar biasa ya untuk kocokannya. Cuman alhamdulillahnya masih profit ya, untuk akumulasi masih profit guys. Saya masih profit untuk akumulasinya gitu guys ya. Nah gini paling guys untuk minggu depan mah guys, kurang lebih seperti ini guys ya. Sebentar, ini kok jadi dua ya Fibonacci-nya guys. Ini seperti ini, Fibonacci-nya dari sini ke sini nih guys. Nah sebenarnya ini udah belum bisa ya, belum cukup ideal juga untuk kita tarik Fibonacci-nya ya, karena belum tembus ini nih gitu kan, belum ngambil inducement-nya ini guys. Cuman it's okay. Seperti ini juga udah bisa kita ukur ya. Ya minimal kita tahu gambaran lah di sini nih. Ini optimal trade entry-nya ya teman-teman. Ini zona optimal trade entry-nya ya, mendekati lah ya, mendekati dengan zona buy di 2828 2813 gitu guys. Makanya saya agak bawahin dikit kayak gitu. Nah seperti ini guys, gitu guys ya, dikit misalkan ke sini. Nah gitu guys. Gini guys untuk XAUUSD buat minggu depan ya. Tentunya buat teman-teman yang mau tanya-tanya gitu kan ya, atau yang mau private langsung belajar SMC gitu ya, boleh langsung japri saya guys. Untuk link WhatsApp belum bisa guys. Nah itu langsung aja tuh ada ya nomor WhatsAppnya tuh guys, 0821 1384 8248 guys. Langsung chat saya aja guys ya. Oke guys, terima kasih teman-teman ya yang udah menyimak video analisa XAUUSD buat nanti bukan besok, berarti hari Senin ya, tanggal 10 kayak gitu kan ya. Kita analisanya dari hari Sabtu tanggal 8 gitu kan. Semoga membantu dan bermanfaat tentunya ya teman-teman. Sekali lagi yang mau tanya-tanya gitu kan ya, dan yang mau belajar bareng private ya untuk belajar SMC-nya, boleh langsung chat WA saya, atau misalkan teman-teman yang pengen, ada grupnya juga ya, saya ada grupnya gitu kan, ada grup publik dan ada yang grup member gitu ya. Nah teman-teman bisa langsung tanya-tanyakan aja ya, pengen join ke grup publiknya dulu juga boleh, silakan. Atau misalkan pengen pengen langsung join ke grup official member VIP kelasnya juga boleh, silakan ya teman-teman, langsung chat saya aja gitu guys ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk bantu like, komen, share ya, dan subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe ya, karena ini channel pribadi saya gitu kan ya. Mohon dibantu supportnya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kita saling support, saling berbagi juga gitu kan. Insya Allah tentunya kita bisa belajar bersama gitu guys ya. Oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh langsung diketik aja di kolom komen ya teman-teman. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.